Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Gua balik lagi sama pembahasan Witch Hat Atelier, yaitu pembahasan episode 3 sampai episode terbaru, yaitu episode 5. Kalau kalian sempat nonton video gua yang sebelumnya, kalian pasti tahu kesan awal gua untuk anime ini sangat tinggi. Ini adalah sebuah anime sihir paling megah dan paling mewah di musim ini. Rasanya tiap scene yang ada di anime ini, entah itu ketika mereka pakai sihir ataupun ketika mereka beraktivitas seperti biasa, semuanya itu bergerak secara mulus dan manjain mata. Itu sebabnya gua menyebut ini adalah anime yang mewah dan megah. Bahkan hingga episode 5 pun pendapat itu masih terus bertahan. Karena episode 3 sampai 5 lagi-lagi ngasih tontonan yang memukau. Baik itu story, karakter development, serta musik dan visualnya, semuanya sangat mempesona. Mungkin sebelum gue bahas lebih jauh tentang kualitas, gue akan coba ngasih sedikit rekap untuk 3 episode ini. Episode 3 sampai 5 kurang lebih fokusnya ada pada karakter development Koko sebagai murid baru dari Kifri. Yang mana di sini gue sangat terharu dan cukup nyesek ngelihat perjuangan si Koko untuk bisa membuktikan dirinya, terutama di mata teman-temannya. Mulai dari episode 3, di mana Koko dipaksa oleh Agot untuk ikut ujian penyihir, yang mana harus ngambil bunga di puncak tertinggi. Walaupun dia sempat diremehkan dan juga kesulitan, dengan usaha keras mati-matian, Koko akhirnya bisa melewati ujian itu. Memang, cara dia melewati ujian itu agak abnormal, karena Koko ini masih awam banget soal sihir. Jadi dia berusaha menggunakan cara apapun, walaupun dengan sihir yang gak sempurna. Tapi tetap aja, momen ketika si Koko belajar dan juga berusaha yang terbaik untuk melewati ujian itu cukup ngena ke hati gua. Ditambah ketika Koko terbang, di momen itu gua sangat terpukau. Sebuah momen yang sangat indah dan mempesona. A+ untuk tim produksinya berhasil nyajiin visual dan animasi yang keren lewat banyak frame yang memukau. Lalu episode 4, Koko diajak oleh Kifri untuk mencari alat sihir yang cocok di toko. Tapi tiba-tiba muncul seorang villain, yang mana dia ini adalah seorang penyihir yang dulu pernah ditemui Koko ketika kecil. Dan penyihir ini juga ternyata selama ini udah memantau Koko diem-diem. Koko yang dikuasai rasa panik dan penasaran langsung mengejar penyihir itu. Tapi sayangnya dia berujung terkurung di dalam dunia sihir yang ada naga penjaganya, yang merupakan settingan oleh penyihir jahat. Naasnya lagi, teman-teman yang awalnya mau ngehentiin Koko malah ikut terjebak di sana. Dan di sini hubungan Koko dengan teman-temannya pun memburuk karena kecerobohan Koko, teman-temannya jadi dalam bahaya. Next di episode 5, ini juga episode yang megah dan gila. Koko dan teman-temannya yang masih terjebak akhirnya berhasil menyusun rencana untuk keluar dari sana. Untungnya, Koko di sini berhasil menebus kesalahan yang dia punya, walaupun sedikit, dengan memberikan ide bagus untuk keluar dari sana. Di sini kita juga bisa melihat betapa nyeseknya perasaan Koko yang harus mengejar ketertinggalan kemampuan sihirnya dan harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia punya ke teman-temannya. Rasa bersalah, rasa cemas, rasa panik, dan rasa sedih, semua perasaan itu menghantui hati Koko, yang mana gua juga ikutan nyesek jadinya. Di episode 5 ini juga, gua happy banget sama sihir Kifri yang powernya gila dan memukau. Ditambah lagi, visual dan efek suaranya pun ikut ngedukung dengan baik. Jadi, feel-nya kerasa mewah dan manjain banget. Lalu, episode ini diakhiri dengan Koko yang hubungan pertemanannya sudah lebih baik. Tapi di sisi lain, muncul ancaman baru dari si penyihir jahat, yang mana kelihatannya dia habis menanam sesuatu di dalam diri Koko, yang gue yakin ini bakal jadi masalah di kedepannya. Dan yap, sekilas begitulah yang terjadi di 3 episode ini. Overall, hingga sekarang, gue salut banget sama kualitas adaptasi dari anime ini. Sangat konsisten dalam nyajiin story yang seru, karakter development, dan berbagai musik dan visual untuk menunjukkan keindahan setiap sihir yang ada. Walau endingnya menjadi pertanda adanya ancaman, tapi gue menyebut itu secara positif. Karena gue yakin, hal-hal kayak ginilah yang bakal ngebuat series ini terbang lebih jauh, menjadi lebih seru dan rame. So, sampai detik ini, gue sangat happy sama anime ini. Paling yang masih jadi concern gue cuma satu aja. Kadang-kadang perubahan mood dari tiap karakter itu kerasa cepet banget dan kayak dipaksain. Misalnya sekarang Koko lagi depresi, tiba-tiba nggak lama ketika ada distraksi, dia pun happy dan seakan ngelupain depresi yang tadi. Ini juga terjadi pada karakter-karakter yang lain. Tapi gue nggak pengen mengharap banyak kalau ini bakal berubah. Karena gue rasa ini lebih ke arah bagaimana cara si author ngeekspresiin emosi dari tiap karakter yang ada. Paling, gue cuma bakal butuh waktu aja untuk terbiasa.
Selain itu, ini adalah series yang sangat bagus dan juga exciting. Nah, itu dari gua. Kalau dari kalian sendiri gimana? Bagaimanakah opini kalian tentang Witch Hat Atelier hingga episode 5 ini? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.